Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. 2 hari ini berturut-turut di tempat ini, di tempat yang sama ini. Kemarin juga sempat memperingati 1 tahun wafatnya salah satu seseorang, juga seorang bapak, juga keluarganya dibawa, yang ada beberapa orang untuk datang di sini. Dan di saat acara itu terutama istrinya dan anak-anaknya menangis, ya, karena mungkin ingat tentang orang tuanya, dan juga kita pun merasa kasihan karena anak-anaknya masih kecil, ya. Saya yakin ditinggal kematian, ditinggal terpisah untuk selamanya, siapapun pasti akan mengalami kesedihan. Lebih-lebih sudah berkumpul sekian tahun, berpuluh-puluh tahun, ditinggal begitu saja secara mendadak karena satu penyakit, karena wabah corona maupun penyebab-penyebab yang lain, menimbulkan suatu duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, menimbulkan kesedihan dan duka. Ditinggal kematian bukan saja dialami oleh masyarakat saat ini, di zaman Sang Buddha pun juga banyak juga keluarga-keluarga yang pernah kehilangan keluarganya, anaknya, anggota keluarganya satu persatu. Mereka meninggalkan untuk selamanya. Bahkan dalam kitab suci ditulis ada seorang ibu yang bernama Patacara. Dia kehilangan satu persatu anggota keluarganya dalam waktu yang berdekatan. Pertama, suaminya dipatuk oleh ular, kedua anaknya hanyut di sungai dan juga dimakan oleh burung elang. Kemudian ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, mendengar orang tuanya juga sudah meninggal semua. Hancur luluh perasaan dari Patacara ini karena kehilangan anggota keluarga satu persatu. Kemudian ada cerita yang lain lagi yang bernama Kisah Gutami. Dia kehilangan anak tunggalnya. Dapat kita mengerti bahwa anak tunggal, anak satu-satunya harapan hidup, tumpukan hidup bagi keluarga, meninggal, itu akan menimbulkan kepedihan yang mendalam. Namun Bapak Ibu sekalian dan semua yang hadir di sini, hukum kesunyataan, hukum kebenaran, hukum alam, siapapun harus tunduk, harus patuh pada hukum ini. Siapapun yang lahir tanpa kecuali pasti akan mengalami kematian. Perbedaannya kapan ya kematian itu datang masih merupakan rahasia bagi kita. Namun bagi mereka yang senantiasa kehidupannya diisi dengan kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, kematian itu datang kapanpun tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Hal itu tidak akan membuat dia sedih dan menderita, karena proses kematian adalah proses alami yang setiap orang pasti akan mengalaminya. Hal yang bijaksana kepada orang yang meninggal, kita tidak harus berlarut-larut dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang dicintai. Di kalangan umat Buddha kita mengenal istilah pelimpahan jasa atau patidana, mengirim doa kepada yang telah meninggal. Apabila yang meninggal mungkin belum terlahir di alam bagi alam surgawi, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan patidana, akan mendorong, akan membantu leluhur itu untuk segera menempati alam yang berbahagia. Saya yakin semasa hidup beliau, Bapak Agung Wijaya, telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk kebaikan keluarga dan pengabdian kepada masyarakat maupun agama. Kebaikan-kebaikan yang ditanam itulah yang akan menemani beliau menuju alam-alam yang lain.
selamat jalan almarhum dengan dukungan doa dari semua handito lan sanak saudara family. Semoga arwahmu benar-benar segera menempati alam yang terbahagia, alam surgawi. Dan setelah di alam surgawi selalu memberikan doa restumu kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada istri, kepada anak, untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam melanjutkan perjuangan-perjuangan atau harapan-harapan yang belum sempat tercapai. Sadu, sadu, sadu.